ya. Kan neraca terdiri dari aktiva, ya, persamaannya kan gitu ya. Aktiva sama dengan apa? Ekuitas dan apa? Dan kewajiban, ya. Kewajiban dan ekuitas kan gitu ya. Jadi nanti LPE ini akan masuk ke neraca, hubungannya gitu antar ini ya. Nah, kalau kita lihat surplus defisit LO, nah, LPE itu hubungannya dengan apa yang di neraca itu. Neraca itu kan di dalam neraca itu kan ada pasti dipengaruhi oleh apa itu LO ya. Nah, LO itu akan mempengaruhi LPE ya. Nah, neraca itu yang di sisi aset itu kan ada beban ya. Ya kan? Ada asetnya, pasti ada depresiasi, ya kan? Nah, depresiasi itu kan sebenarnya belanja yang bukan cash gitu loh, ya kan? Kalau belanja itu kan cash gitu ya, tapi kalau beban itu kan bisa cash, bisa nggak ada cashnya, tapi tetap itu jadi beban, jadi belanja sebenarnya. Misalnya saudara punya handphone, waktu beli handphonenya 10 juta harganya. Nah, waktu beli itu kan aset saudara itu aktiva tetap 10 juta. Ya. Tanggal 1 Januari 2020. Nanti begitu 1 tahun kemudian, ya, atau tanggal 31 Desember aja, harganya ini sudah berapa handphonenya? Masihkah 10 juta? Kan enggak. Saudara depresiasi minimal kalau handphone 5 tahun ganti misalnya ya, berarti depresiasi 1 tahun itu 20%. Jadi harganya sudah 8 juta. Anda mengeluarkan duit cash enggak? Enggak. 2 juta, tapi kekayaan Anda hilang. Gitu. Hilang 2 juta gitu. Itu maksudnya. Nah, dari masuk ke perubahan ekuitas. Nah, ekuitas itu masuk ke neraca gitu ya. Nah, ini dampak kumulatif ya. Ini ada surplus defisit kemarin, ekuitas awalnya 42, ada surplus 1,8. Dampak kumulatif kesalahan mendasar. Kesalahan mendasar itu maksudnya kemarin waktu nyatet itu ada salah-salah gitu loh ya. Misalnya piutang. Oh, ternyata piutangnya koreksi piutang ini misalnya piutangnya ada harusnya kita pikirnya misalnya cuma 1.000, ternyata nilainya itu enggak 1.000 tapi 6.000 gitu ya. Nah, ini ada koreksi piutang, koreksi penyisian piutang, ya. Kemudian koreksi penyertaan modal. Ya. Nah, kalau minus ini berarti penyertaan modalnya itu apa? Harusnya lebih besar lagi gitu ya. Itu. Kemudian ada lagi apa ini ya? Dampak kumulatif perubahan kebijakan. Ini enggak ada kosong ya, terus total koreksinya ada 45 ya. 45. Nah, ekuitas akhirnya jadinya 44. Ya. Tadinya ekuitas awalnya kan 42. Ya. Kemudian 42, kemudian ditambah surplus defisit 1,8. Ya. Kemudian ada pengurangan ya, total koreksi. Ini kan mengurangi dari sini ya. 42,196 ditambah 1,894 ya. Itu kan
terus dikurangi lagi kesalahan mendasarnya, karena ada kesalahan koreksinya itu minus ya. Jadi yang itu tadi dikurangi ini, totalnya ekuitas akhirnya menjadi 44,046. Dan jangan lupa ya, laporan keuangannya harus ditanda tangan, cap basah, ya, tanda tangan basah, cap basah, ada tanggalnya. Ya. Ini berarti ini bukan akhir tahun ini. Oh, ini di tengah tahun ya, ini yang sudah audited ini berarti. Ya. Jadi kan ini untuk 2019, beliau kalau yang belum audited kan disajikan biasanya di bulan-bulan Februari ya, Februari atau Maret. Ya, Maret. Nah, kemudian kalau diaudit BPK, sudah audit, nanti baru teken lagi. Gitu ya. Ini audited kan. Oh iya, ini audited ini ya. Audited Surabaya. Oke. Kemudian saya share screen yang kelihatan di ini sekarang apa? LPSAL? Di tempat saya belum, Pak. Belum ada apa-apa. Ini memang harus ditutup dulu baru ini ya. Oke. Nah. Screen. Oke. Oke. Nah, ini untuk LPSAL-nya ya. LPSAL-nya saldo anggaran lebih awalnya ya. Nah, 1,2 pembiayaan tahun berjalan ya. Ini 1,2 ya. Sisa lebihnya ya 802 ya, ini total. Nah, kemudian saldo anggaran lebihnya ini 102. Oke, kemudian saya tutup dulu neraca ya, neraca. Untuk neraca oke, ini neracanya ya. Neracanya terdiri dari aset ya, asetnya dibagi aset lancar ya. Kadang-kadang ya pengeluaran yang di sini ya, ini hanya berpindah saja ya, berpindah antara aset lancar ke misalnya ke aset apa, ke investasi jangka panjang atau apa gitu ya, ke aset tetap ya. Misalnya ini kalau saudara lihat kas di Kasda ya 674 ya. Nah, kemudian kas di bendara penerimaan ya. Intinya itu kan kas itu ya, intinya kas. Kemudian
intinya begini, kalau misalnya apa itu jumlah RKS KPD itu mestinya sama dengan jumlah RK PPKD ya, intinya gitu kan. Kemudian untuk neraca ya, kemudian apa ya? Oke, kemudian ini aset lancar ya, kas di kasda, kas di bendara penerimaan, kas di bendara pengeluaran ya. Kemudian kas lainnya ya, ada investasi jangka pendek ya, piutang pajak. Ya. Di piutang pajak ya sebesar 927 ya. Kemudian punya piutang retribusi. Jadi piutang pajak ini maksudnya sampai tanggal 31 Desember 2019 Pemkotnya itu punya piutang ya, punya piutang artinya SPT-nya sudah dikeluarkan tapi belum dibayar ya. Nah, dibayarnya nanti misalnya di tahun depan. Misalnya pajak pajak bumi bangunan gitu ya. Pajak bumi bangunan kan harus dibayar misalnya maksimal 31 Maret misalnya ya. Maksimal 31 Maret. Nah, padahal ini 31 Desember 2019 kita punya piutang segini. Nah, ini nanti akan dibayar oleh yang dipajak tadi oleh masyarakat, oleh WP daerahnya itu nanti dibayar misalnya pas maksimal tanggal 31 Maret tahun 2020. Nah, nanti ketika dibayar ya piutangnya berkurang, piutang berkurang masuk ke kas kan gitu ya, gitu. Nah, ada beberapa transaksi itu yang hanya berpindah di dalam sini aja, dari sini pindah ke sini ya, naik di sini, ngurangin di sini misalnya kan. Misalnya belanja dibayar di muka. Nah, ini Pemda ngontrak gedung buat kantor misalnya ya. Nah, udah bayar dulu baru mau ditempatin di tahun berikutnya kan gitu ya. Nah, ini bayarnya 4 miliar. Ini belanjanya ini dari mana? Nah, kan dari sini ya. Nah, pasti di sininya berkurang. Nah, ini berkurang, kasnya berkurang, pindah ke sini. Bayar bayar uang kos tapi di muka, jadi belum ditempatin ya. Itu. Oke, kemudian aset lancar, aset tetap ya. Nah, nanti kayak gini ya, antar ini KDP-nya itu 752 ya, konstruksi dalam pengerjaan. Dia punya bangun gedung misalnya, Pemdanya ini bangun gedung satu gedung. Di tahun 2019 tanggal 31 Desember itu gedungnya itu sudah jadi 98% gitu ya. Atau bahkan sudah jadi ya, tapi belum diserah terimakan. Rencananya diserah terimakan kapan, mau dicek dulu nih sama Pemda apakah benar-benar sudah sesuai speknya ya. 31 Desember itu dia udah jadi gedungnya. Tapi namanya masih konstruksi dalam pengerjaan karena belum diserah terimakan ke Pemda. Karena masih kita mau cek misalnya. Nah, nanti KDP ini berarti pas di bulan Februari atau Januari ketika sudah dibuatkan BAST-nya ya, berita acara serah terima barang ya, nanti berpindah dia dari konstruksi pengerjaan tahun depan itu akan berpindah menjadi menambah aset gedung
dan bangunan di sini. Gitu. Oke ya. Itu ya. Kemudian kewajiban enggak begitu ya. Nah, ini ada kewajiban jangka panjang misalnya ya. Kewajiban jangka panjang 20 tahun, tapi dari 20 tahun itu ada ini tahun pertama. Berarti tahun pertama ini dari pinjam 20 untuk 20 tahun tuh misalnya pinjamnya 20 miliar. 1 tahun itu harus bayar 1 miliar misalnya ya. Dia yang bagian tahun ini, tahun 2019 ini, dia itu namanya bagian lancar dari utang jangka panjang. Ya. Jadi yang tadinya di sini misalnya 20 miliar, ya. Nah, nanti di sini jadinya 19 miliar, yang di bagian lancar utang jangka panjangnya tinggal 1 miliar yang lancar di tahun itu. Gitu. Lancar itu bagian lancar dari tahun itu. Ya. Bagian lancar itu yang harus dibayar di tahun itu gitu maksudnya. Oke. Nah, ekuitasnya ini berarti ada 44 triliun ya. Ribu juta miliar triliun ya. Ekuitasnya 44 triliun ya. Kewajibannya cuma sedikit ya, 647. Jadi kalau saudara lihat ekuitasnya berarti kekayaan sampai tahun itu, sampai per 31 Desember itu kota Surabaya adalah 44 triliun. Gitu ya. Karena apa? Per 31 Desember. Artinya kekayaannya di tanggal 31 Desember itu posisinya adalah 44 triliun. Itu ya. Dan ini kekayaan kan ya, kalau neraca itu. Dia punya gedung, punya ini, ya udah semuanya itu 40 triliun, 44 triliun. Ya kan? Apa ada lagi aset tetapnya yang nggak dicantumin sini kan? Ya, sudah ada di sini semua. Kewajibannya pun juga gitu. Jadi untuk melihat kekayaan suatu daerah atau suatu perusahaan itu ya dilihat di neracanya. Gitu. Oke. Kemudian saya share screen yang ini. Perdanya ya, perdanya. Ini perdanya ya. Perda. Oke. Ini perdanya ya. Nah, ini perdanya Wali Kota Surabaya ya, Perda nomor 3. Nah, karena ini perda artinya ini sudah ada persetujuan dari Dewan. Ya. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya 2019. Menimbang ya, kemudian mengingat ya. Nah, ini nanti kalau saudara di sana kalau bikin perda ya, kalau ini sudah waktunya ganti, misalnya UU 28 ini udah nggak berlaku, ganti UU berapa ya Anda ganti gitu ya. Jangan di copy paste gitu maksudnya. Ya. Nah, kemudian ya. Jadi ini memutuskan tentang
Perda Pertanggungjawaban APBD ya. Nah, isinya apa aja ya? Pasal 1 ya, seperti biasa LRA, neraca, LPS, AL ya, LPSAL, LO, LPE, arus kas, dan CALK. Kemudian dilampiri oleh laporan kinerja ya. Maksudnya tahu ya, artinya laporan kinerja BUMD atau perusahaan daerah ini bukan merupakan bagian dari sini, tapi dia dilampirkan. Ya, dilampirkan supaya lebih mudah bacanya. Nah, kemudian ini laporannya ya, pendapatannya LRA-nya itu sekian ya, terjadi defisit ya kan. Kemudian pembiayaan ya, terjadi surplus ya. Nah, kemudian LRA-nya ya. Kemudian penerimaan pembiayaan ini masih di LRA ya. Kemudian di neraca ya. Di neracanya ya, yang ada di laporan itu tadi saudara tuangkan di sini gitu ya. Tuangkan di sini. Kemudian LAK ya. Nah, dari aktivitas operasi ya. Ingat ya, nanti kalau aktivitas operasi ya, LAK di kalau LAK itu kan intinya, isinya itu kan sama dengan LRA ya. Dan kalau nyusun LAK, bisa nggak nyusun dulu LAK-nya dulu dibanding LRA? Bisa Pak, mungkin. Soalnya terpisah. Nggak bisa ya. Sulit ya, karena gini, kalau LAK itu kan isinya sama dengan LRA ya, tapi dia itu nunggu dulu, nunggu LRA-nya jadi. Nah, jadi kalau LRA itu kan nunggu jurnalnya jadi dulu, karena dia akun base. Kalau LRA. Kalau LAK itu kan nggak akun base. Kalau LRA itu berdasar jurnal dan dia akun base, itu maksudnya begini, kata-katanya itu kan di LRA itu kan yang di akunnya ya. Kalau kita buka LRA, ini stop share dulu. LAK. Kemudian ini yang LLA kan ya, LLA. Kemudian di LLA ya. Yang kelihatan di situ apa LRA? LRA, Pak. LRA ini kan akunnya PAD misalnya ya, adalah pendapatan pajak daerah. Di sini ada kode akun ya. Nah, kode akun ini berarti kan harus nunggu jurnalnya, makanya disebut dengan akun base LRA. Ya.
LRA bikin dulu, nanti baru bikin LAK. Ya. Nah, ingat ya, kalau di sini kan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah kan gitu ya, terus cash kan gitu ya, masuknya kan cash ke akunnya ya kan gitu. Terus ininya pendapatannya kan gitu. Kalau belanja ya belanja tapi sama cash ya. Tapi kalau LAK itu kan akunnya nggak pakai akun ya. Ini kelihatan nggak yang ini? Ya, Pak, udah kelihatan. Kelihatan ya LAK ya. Dia Ya, kan pakai akun. Ya, cuma nomor. nomor ini ya. Jadi ini bukan akun gitu ya. Jadi ingat-ingat aja gitu ya. LRA itu akun base gitu ya. Jadi nunggu jurnal ya dulu jadi baru dia bikin LRA. Nah, LAK itu biasanya nunggu LRA jadi gitu biasanya ya. Kemudian nah di dalam LAK ya, di dalam LAK sini penerimaan dari aktivitas operasi itu kan apa itu nah kalau ada jual aktivitas operasi ini itu kadang-kadang yang bikin masalah itu kalau keliru memasukkan di dalam aktivitas operasi penjualan aset tetap misalnya ya atau apa itu aset lain-lain ya. Ini kan memasukkan di dalam penerimaan layanan PAD yang sah. Nah, kadang-kadang itu apa itu kalau untuk pengeluaran operasi ya itu tidak ada belanja modal ya. Nah, jadi ingat yang kemarin itu ya bahwa untuk operasi itu untuk kalau kita jual aset tetap itu kan kita masukkan ke aktivitas investasi ya, jualan aset tetap ya kita harusnya masuknya di sini. Nah, ya misalnya nih kita punya gedung kantor mau dijual gedung kantor. Nah, walaupun gedung kantor itu buat kita operasi ya, tapi penjualan gedung dan bangunan itu bukan merupakan kegiatan operasional dari pemerintah daerah. Sehingga kalau jual gedung dan bangunan, jual aset tetap lainnya ya, penjualan aset tetap ini ya, ini masuknya di aktivitas investasi. Ya. Nah, yang operasi ini ya, ini aja ya. Nah, jangan sampai lupa nanti apa kadang-kadang kan kalau lupa melakukan di sini juga ya nanti enggak apa angkanya mesti ada beda gitu ya. Oke, itu ya. Nah, jadi LAK itu kan hubungannya itu dengan LRA itu kan erat ya, karena dia basisnya itu LAK itu ke LA. Tapi ditambahkan bedanya dengan LRA tadi, tambahkan saja transaksi yang non anggaran ya, karena dia ada yang sini yang paling bawah aktivitas transitoris. Ini kalau yang di atas tadi karena ini berhubungan dengan cash ya, itu kan otomatis sudah inilah apa untuk ke LRA. Nah, tapi untuk yang aktivitas transitoris ini yang di LRA nggak ada kan, ya kan gitu ya. Kita tambahkan
transaksi non anggaran, gitu ya. Oke. Kemudian oke ya, kemudian apa itu? Oke, yang ini sudah. Nah, sekarang Berarti nilai sisa anggaran gaji yang di akhir LRA itu sama yang di LAK selisihnya itu dari aktivitas transitoris ya Pak? yang mana diulangi suaranya kurang. Di LAK itu ada sisa saldo kas ya, di LRA itu kan ada perbedaan antara sisa sama saldo kas akhir. Perbedaan itu dari aktivitas transitoris atau Yang ini ya, saldo akhir kas ya, sama silpa sama silpa. yang di LRA. Sama di LRA, ya. Itu kan ada perbedaan, berarti perbedaan itu dari aktivitas transitoris yang merupakan apa itu transaksi non anggaran ya Pak? Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti gini ya, kalau silpa itu ya harusnya itu dengan total kas Pemdanya itu harusnya sama ya. Nah, jadi gini, dicatat aja ya. Silpa itu ya sama dengan total kas Pemda. Silpa itu sama dengan total kas Pemda dalam kurung total kas Pemda itu ya terdiri dari kas di rekening Kasda, ya, terus kas di rekening bendahara penerimaan, terus kas di bendahara pengeluaran. Nah, kurung tutup ya, dikurangi utang PFK. Dikurangi utang PFK. Oke ya, kemudian nah surplus defisit LRA ya. Surplus defisit LRA itu sama dengan RKPPKD. Sama dengan RKPKD dengan asumsi ya sudah tidak ada sisa UP atau TU. Dengan asumsi sudah tidak ada sisa UP atau sisa TU di bendara pengeluaran akhir tahun. Nah, jika ada sisa UP atau TU tadi ya, tambahkan ke surplus atau defisitnya ya. Nah, tambahkan juga PFK di bendahara penerimaan ya. Oke. Nanti dibaca lagi ya. Biar lebih nanti dibaca lagi. Kemudian Pak, izin bertanya. Ya. Sisa UP yang belum disetor sama sisa UP yang sudah disetor itu perlakuannya sama atau beda, Pak? Sama ya.
Ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian untuk apa itu kegunaan LAK ya, itu di pemerintah itu lebih kurang dibandingkan kegunaan LRA ya. Kalau di pemerintah, maksud saya gini, kalau di pemerintah itu lebih cenderung melihat LRA, ya. Tapi perhatian ke LAK-nya itu agak kurang. Nah, sedangkan kalau di swasta kan nggak ada LRA ya, memang nggak ada LRA, tapi dia punya namanya laporan laba rugi. Jadi kalau di swasta itu, bagi swasta LAK itu penting. Saya perhatikan karena dia mau melihat arus kas keluar masuknya itu sangat penting, bahkan kalau bagi perusahaan-perusahaan jasa ya, perusahaan-perusahaan jasa seperti bank gitu ya, itu penting untuk arus keluar masuk gitu ya. Tapi kalau di kita di pemerintahan yang penting itu ke LRA-nya biasanya ya. Nah, kalau LAK itu kan cash basis ya. Nah, kalau di swasta dari laporan keuangan itu atau 7 itu ya, itu hanya LAK saja yang cash basis. Yang lainnya kan accrual. Ya. Iya enggak? Iya, Pak. Ya. Tapi kalau di kita laporan keuangan di LKPD ada 2 yang jadi cash basis. Apa itu? LRA. LRA dan LAK. Nah, itu bedanya ya, swasta sama pemerintah gitu ya. Itu aja, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kan bisa jawab itu ya. Kalau kita ada 2 itu. Nah, saya kalau gitu share screen juga yang ini ya. Ini nanti saya kirim, ini tadi belum saya kirim. Ini saya bikin dulu timnya gitu ya. Nggak bisa. Oh, bisa. Oke. Nah, ini analisis laporan keuangan ya. Analisis laporan keuangan Pemda ya. Itu gunanya untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasar LA suatu entitas tertentu. Jadi saudara bisa melakukan menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi informasi yang lebih rinci ya. Dan untuk melihat hubungan antar satu dengan yang lain ya, sehingga bisa tahu nanti kondisi keuangan entitas tersebut ya, dan akhirnya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan ya. Nah, ada tekniknya ya, ada metode dan teknik analisisnya ya dalam melakukan analisis laporan keuangan, terutama untuk Pemda ini ya. Jadi nanti saya kasih ya, saya kasih analisis dari
laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut ya. Fokus pada laporan keuangan utama. Ya. Ini Anda baca nanti. Kadang soal teori ada ya. Kemudian fokus ditujukan pada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, ya, neraca, LO, LPE, LAK, CALK. Ya. Kemudian memuat analisis hubungan, ya. Kemudian menguraikan hubungan pos-posnya, ya. Nah, kemudian juga harus memuat implikasi dan prediksi. Ya. Jadi saudara nanti menggunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu, ya, dan dapat meramalkan ya prospek keuangan di masa mendatang. Nah, itu saudara nanti keahliannya itu justru di situ. Ya, laporan keuangan itu tidak sekedar menyajikan angka, tapi menyajikan suatu ramalan, ya, yang berdasar ilmiah, gitu ya. Hasil analisa saudara itu yang semakin tajam, itu yang bisa buat ngambil keputusan, ya, pimpinan. Ya. Kalau saudara nanti jadi pimpinannya, ya lebih bagus lagi kan dayaan. Makanya kalau mau jadi pimpinan kan nanti ada asesmennya kan, salah satunya apakah saudara mampu secara kompetensi, ya, punya kemampuan soft skill maupun hard skill, kan gitu ya. Analitiknya gimana, kan gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh kemampuan analisis, ya. Jadi ini penting. Nah, ini tahapannya, ya. Memperoleh dulu data keuangan dan pendukungnya, ya. Untuk periode yang akan dianalisis, ya, cari dulu datanya. Kemudian saudara ukur dan hitung menggunakan rumus-rumus, ya. Nah, kemudian kalkulasi dengan memasukkan angka dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat. Kemudian menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Kemudian berikan rekomendasi, ya, berdasar analisa, metode analisa, ya. Ada 3 metode, ya, yang saya ketahui yang umum, ya. Ada lagi mungkin, ya, banyak kan untuk mengukur, menganalisa, tapi ini ada 3 cukup kira-kira untuk belajar. Nah, analisis horizontal, ya, itu adalah membandingkan antara satu periode dengan periode berikutnya. Kayak tadi kan 2019 bandingkan dengan capaian 2018, ya kan? Nah, ini cenderungnya ini ini seperti analisis kecenderungan, ya, tren analisis, ya. Biasanya ini yang paling gampang dipakai, ya. Misalnya kalian di Bapeda kira-kira pendapatan tahun depan itu berapa? Oh, kita analisis tren itu kayaknya 8% setahun per tahun rata-ratanya. Nah, saudara tulis kalikan 8% kenaikannya, kan gitu aja. Ya, ya lumayan sih, tapi kadang lemah, ya. Kemudian ada analisis vertikal, ya. Ini hanya dilakukan dalam satu periode laporan keuangan, ya, hanya di tahun itu. Nah, misalnya 2019, ya hanya di 2019. Nah, tapi analisis per pos-posnya, ya. Nah, analisis atas akun yang ada di neraca, LRA, LAK, LO. Kemudian saudara melakukan analisis rasio.
Ya. Jadi hanya di tahun itu, ya misalnya 2019 tadi, 2019 tadi, kemudian lakukan analisis rasionya, ya. Hubungan antar akun di dalam neraca sebagai berikut misalnya ya, total aset bersama dengan total kewajiban ditambah ekuitas ya. Nah, ini belum ya di awal jumpa dulu ya. Nah, ini nanti dibaca deh ya, ini rumus-rumusnya. Ya. Kemudian ekuitas ini menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh karena itu, total ekuitas harus sama dengan selisih antara total aset dengan kewajiban. Aset bersih itu artinya aset yang sudah dikurangi utang. Gitu ya. Kayak isi LHKPN itu. Ya. Anda asetnya 3 miliar. Nah, tapi pinjam ke bank KPR-nya 2 miliar. Ya, berarti asetnya yang benar cuma 1 miliar. Kan gitu kan? Punya aset beli sepeda motor, beli rumah. Nah, rumahnya nyicil tapi KPR DP 0%. Ya berarti apa KPR-nya itu berarti rumahnya itu ngutang semua kan gitu ya. Nah, pas di awal tahun itu berarti kekayaan saudara itu sebenarnya cuma motor itu. Itu ya. Kemudian jumlah silpa di dalam ekuitas adalah jumlah total kas dikurangi utang perhitungan pihak ketiga ya. Tadi kan sudah ditanya ya tadi. Nah, ini maksudnya ya. Nah, hubungan antar akun LRA dan APBD ya. LRA dan APBD. LRA dengan APBD itu hubungannya gini. Bila anggaran direncanakan defisit ya atau negatif ya maksudnya, maka jumlah pembiayaan neto harus positif ya, dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut ya. Jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari jumlah pengeluaran ya. Nah, pembiayaan neto negatif hanya diizinkan ya jika anggaran direncanakan surplus dan jumlah surplus ya minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut. Nah, kemudian yang ketiga untuk silpa ya akan muncul beberapa kondisi seperti berikut ini ya. Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar daripada jumlah defisit, ya, maka selisihnya akan menjadi silpa. Ya. Ini nanti saya kasih, nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Dosennya kan baik hati. Baik hati dan agak kejam. Loh, enggak ya. Saudara-saudari ini kan calon penerus saya ya. Saya kan kalau kasih umur panjang ya mungkin pensiun dari Kementerian Keuangan bisa yang utama itu 65 tahun, saya masih berarti masih 17 tahun ya. Tapi kalau ngajar ya insya Allah yang sampai sakuate ya. Kalau ngajar itu begitu ya. Nah, profesor itu kan dia pensiunnya 70 tahun. Tapi setelah dia pensiun, dia masih disebut profesor.
Profesor Emeritus. Harusnya sudah selesai ya, udah nggak profesor lagi ya. Tapi ada aja ya di luar negeri juga gitu. Profesor Emeritus, saudara tahu kan? Nah, ini saya kasih tahu kalau yang belum tahu ya. Emeritus itu artinya sudah pensiun dari profesor. Soalnya kan profesor itu kan jabatan, ya. Jabatan itu namanya guru besar. Guru besar. Nah, itu kalau profesor emeritus gitu ya. Kalau peneliti kan ada peneliti utama. Kalau kayak saya analis itu analis utama. Itu sama dengan guru besar, level tertingginya. Bukan jabatan juga. Tapi kalau yang analis utama, yang utama itu Widyaswara Utama, terus peneliti utama itu pensiunnya 65. Tapi belum ada tulisannya pensiun kasih emeritus. Kalau dosen itu lebih ini ya, lebih keren. Nah, naik gitu ya, dianggap orang itu, apalagi udah guru besar ya, udah profesor. Dia mantuk-mantuk aja udah, artinya udah menguasai itu ya. Jalan bisa aja ngantuk, mantuk-mantuk karena ngantuk ya. Baik. Nah, bila terjadi surplus dan pembiayaan itu positif ya, bila ini sisa lebih ya, silpa akan muncul dari beberapa kondisi ya. Bila jumlah pembiayaan itu positif lebih besar dari jumlah negatif, maka selisihnya menjadi silpa. Nah, bila terjadi juga ya, silpa itu juga akan muncul kalau terjadi surplus dan pembiayaan netonya positif. Juga terjadi pembiayaan neto negatif, tetapi surplusnya lebih besar. Ya. Tuh. Kemudian hubungan berikut ini dapat digunakan dalam menilai kebenaran angka dalam laporan arus kas. Ya. Ini nanti saudara baca-baca karena kadang teorinya nanti ya itu ya muter-muternya di situ ya. Jadi kalau multiple choice itu, ada multiple choice-nya itu sebenarnya itu gampang-gampang susah ya. Kan kadang-kadang ini, multiple choice-nya itu kan juga, garis besarnya itu, pertanyaan itu cuma 2, tapi anaknya pertanyaan itu banyak. Jadi kalau udah salah satu itu kadang-kadang branded salah gitu. Ya. Ya. Saya yakin ini kelas-kelas saya ini insya Allah ilmunya nggak kalah dengan kelas-kelas lain. Ya. Saya juga usahakan saudara menjawab soal lebih banyak kan gitu ya. Memang kadang ada yang nggak saya kasih kuncinya. Ya kalau saya kasih kuncinya, saya nggak enak juga sama teman yang lain ya, dosen yang lain nanti kan biar belajar ya sama-sama. Ada yang kadang nggak saya kasih kuncinya ya, gitu. Oke, hubungan berikut dapat digunakan dalam menilai kebenaran angka dalam laporan arus kas ya. Saldo kas pada akhir tahun harus sama dengan jumlah kas pada akhir tahun. Dibaca jumlah kasnya masuk bagi aktivitas operasi dapat sama dengan jumlah pendapatan daerah dikurangi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan ya. Ini jangan lupa nih. Nah, terus ini juga nih dalam jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi yang tadi saya cerita ya, aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja ya. Tetapi tidak termasuk belanja modal ya, kan sudah ada rumusnya kan kemarin. Nah ini jangan lupa ya. Kenapa? Karena belanja modal tidak termasuk aktivitas operasi ya, dia masuk di investasi ya. Jumlah arus kas masuk dari investasi, aktivitas investasi aset non keuangan sama dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset yang tidak dipindahkan.
Oke. Ya, ini masih banyak ya. Nanti dibaca sendiri ya. Nah, untuk analisis rasio, ya untuk analisis rasio ini saya kasih beberapa aja ya. Sebenarnya masih banyak ini ya. Analisis rasio itu kan bisa sampai 12 ya, kalau nggak salah 12. Nah, ini yang contoh aja ya, 4, nanti sisanya cari sendiri. Nah, kalau ujian biasanya cuma definisinya aja ya. Oke, ada likuiditas, solvabilitas, leverage ya. Nah, dan kemandirian, ya, ada lagi yang lain. Ya. Jadi kalau ini tadi kan ada 2 ya, vertikal, horizontal. Nah, ini analisis rasio yang ketiga. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Oke. Jadi kalau di sini misalnya solvabilitas ini untuk mengukur apa sih? Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Ya. Rasio ini diukur dengan rasio uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. Ini utang ya, rasio utang. Jadi nanti kayak rasio solvabilitas ini ya saudara juga bisa lihat kita ini gimana kemampuan pemerintah pusat sendiri gimana nih membayar utang yang akan jatuh tempo. Nah, berarti Anda harus mengumpulkan jumlah utang yang akan jatuh tempo. Yang akan jatuh tempo maksudnya akan jatuh tempo di tahun ini kan gitu ya. Kalau punya utang jangka panjang 20 tahun ke depan, nah bagian lancarnya yang akan jatuh tempo di tahun ini saudara masukkan. Nah, kan repot kalau tahun ini nggak bisa bayar utang yang harus dibayar di tahun ini ya. Apalagi bayar bunganya ya, bayar pokoknya aja susah ya. Itu nanti itu juga kalau kerjanya nanti di DJPPR ya, saudara lebih paham ya. Oke. Baik, saya rasa itu dulu ya. Apa?